Guys, kembali lagi di Sinoy Kuy. Apa ini? Belajar IPA ya, sama kayak di lagi. Nah, ini ada tentang latihan soal tentang gaya kolom, di mana mungkin beberapa harus tahu gimana sih ngerjain soal gaya kolom gitu kan. Kan ada rumusnya tuh Kak. Beberapa mungkin ada yang belum terbiasa menggunakan rumus-rumus ya. Nah, jadi gini guys, ingat rumusnya itu kan selalu sama sebenarnya. Baik nomor satu maupun nanti nomor 2 rumusnya itu sama. Yaitu rumus yang tadi yang dijelasin di video sebelumnya ya, video yang kayak di sebelum ini buat ya. Jadi ada rumusnya F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, di mana nanti nilai K-nya ya, nilai K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Itu udah ketetapan ya, udah kakak jelasin di video sebelumnya, itu adalah ketetapan. Jadi ya udah harus dipakai segitu angkanya, tidak berubah-berubah. Nah, gimana caranya ngerjainnya? Caranya adalah seperti ini guys. Tuliskan dulu yang diketahuinya. Jadi gini, 2 buah muatan listrik masing-masing plus 3 mikrokolom. Ini mikro ya. Dan ini satunya lagi minus 3 mikrokolom. Berada pada jaraknya itu 10 cm. Berapa gayanya? Kenapa dibilang berapa gaya tarik menarik? Tadi udah kakak jelasin di video kayak di sebelumnya. Karena satunya tandanya plus dan satunya negatif. Berarti dia tarik menarik karena berbeda jenis muatan. Gitu ya. Dan sebelumnya ingat satuan dari muatan itu kolom, bukan mikrokolom. Jadi kalau dalam soal dia masih dalam bentuk seperti ini, masih bentuk mikrokolom, maka harus kamu rubah dulu ya. 3 mikrokolom itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi itu diubah dulu ya jadi satuan kolom. Jadi harus pokoknya semua dirubah dulu dalam satuan yang seharusnya yaitu kolom ya. Nah kemudian baru dia bisa dimasukin. Kemudian jaraknya juga harus dalam satuan meter. Berarti 10 cm ini dirubah dulu. Jadi berapa meter? Ayo 100 cm sama dengan 1 meter. Berarti dibagi 100. Diubah ke meter maka cm ke meter dibagi 100. Jadi jawabannya berapa? 0,1 meter. Ingat kakak sarankan nanti kalau kamu udah belajar gaya kolom biasakan langsung dirubah saja 0,1 ini menjadi bentuk yang seperti ini 10 pangkat minus 1 meter. Udah kalian pelajari di matematika kan di bab bilangan berpangkat tuh ya bab 1 di kelas 9. Harusnya kamu udah bisa ya. Lanjut, sekarang kita masukin yuk. Gimana tadi rumusnya? F sama dengan K-nya tadi berapa? Kan K. K-nya masukin 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya sama Q2 kan sama-sama 3. Berarti ini kita masukin yang ini, yang kolom ya. Kali masukkan 3 kali 10 pangkat minus 6 dikali 3 kali 10 pangkat minus 6. Atau biar kamu nggak pusing, ini kakak buat tanda titik aja ya biar kamu nggak pusing karena tanda titik kan sama dengan kali ya. Nah gitu biar enak dilihatnya ya. Kemudian gimana seterusnya? Nah ini dibagi R kuadrat. Tadi R-nya berapa? R-nya kan 10 pangkat minus 1. Kalau dikuadratin berarti bentuknya gimana? Ini kayak kamu belajar MTK. 10 pangkat minus 1 kalau dikuadratin ini sama dengan minusnya itu dikali. Jadi 10 pangkat minus 1 kali 2 ya kan? Minus 2. Maka di sini udah langsung kakak buatkan 10 pangkat minus 2. Jadi kamu sebelum belajar gaya kolom harus bisa dulu pangkat-pangkat ya. Harus kamu dalemin dulu pemahaman kalian tentang pangkat-pangkat, bilangan berpangkat ya. Ini udah jadi ya. Jadi kalau 1R doang itu sama dengan 10 pangkat min 1, berarti kalau dikuadratkan sama dengan 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Kalau dikuadratkan seperti ini, maka bentuknya jadi minus 1 kali 2. Jawabannya 10 pangkat minus 2. Selanjutnya, ini kita rapikan lagi yuk. Kita rapikan. Caranya gini. Kalikan aja yang sama-sama angka. Jadi biar enak, itu caranya kalikan yang sama-sama angka. Angka dulu, bukan yang pangkat-pangkat ya. Yang nggak punya pangkat deh itu maksudnya. 9 kali 3 kali 3 berapa itu? 81. Karena gini, 3 kali 3 berapa? 9 kan? 9 kali 9, 81. Gitu caranya. Berarti nih 81 dikali. Kali berapa? Ingat, ini kan pangkatnya. Kalau dia dikali, ini kan ini kali ini kali ini. Kalau dikali pangkatnya itu diapain kalau di MTK? Di jumlah ya. Kalian harus ingat lagi tuh. Kalau
Kalau ada bilangan berpangkat, kemudian dikali, maka pangkatnya dijumlah. Minus 6 ditambah minus 6, utang 6 tambah ngutang lagi kamu 6. Berapa utang kamu sekarang? 12 kan? Min tambah min 12. Min 12 tambah 9. Berapa jawabannya? Min 3, karena kamu punya utang 12, tapi kamu cuma punya uang 9. Berarti kamu masih punya utang sebanyak 3, maka minus 3, gitu. Sudah, kita bagi, kan belum selesai, dibagi dengan 10 pangkat minus 2. Nah, kalau di kayak gini, posisinya ini kan atas bawah, ya. Oke, nggak kelihatan, kakak giniin. Oke, ini kan posisinya atas sama bawah. Ini kan belum selesai nih yang bawah. Jadi selesaikan dulu yang atas pangkatnya, baru bawah gitu ya. Nah, sekarang kamu lihat ini. Ini kan ini di atas, ini di bawah. Kalau atas bawah gini berarti diapain? Dibagi. Kalau dibagi pangkatnya diapain? Dikurang. Nah, sekarang lagi-lagi kebanyakan nanti kalian pasti banyak yang salah tuh ngejawabnya. Minus 3 dikurang minus 2. Ayo, berapa jawabannya? Pasti ada yang salah. Pasti ada yang bilang 1. Ada yang bilang berapa gitu kan. Gini buatnya, minus 3. Kalau kalian belum bisa dengan cepat, jangan buru-buru. Kalau kalian memang belum bisa menggunakan cara berpikir kalian belum bisa cepat, jangan buru-buru ya. Sesuaikan dengan kapasitas kalian, kemampuan kalian itu bisa cepat apa enggak gitu ya. Minus 3 dikurang, buka kurung, minus 2. Gitu caranya. Jadi kalau kalian belum bisa, buat kayak gini. Jangan malu untuk buat kayak begini. Udah nggak bisa, salah jawab, sok-sokan lagi kan, makin salah jawaban kamu nanti. Mendingan kayak gini aja kalau memang belum bisa ya. Minus 3 dikurang minus 2. Min ketemu min berapa? Plus kan? Jadi min 3 tambah 2. Atau ini kalau disederhanain gini aja. Yang positif jadi ke depan. Maka 2 dikurang 3. Jawabannya minus 1. Berarti ini sama dengan 81 dikali 10 pangkat minus 1. Ingat, minus 1 tadi 10 pangkat minus 1 itu sama dengan 0,1. Atau ini jawabannya sama dengan 8,1 Newton. Gitu. Kan dikali 0,1. Ini kan 10 pangkat minus 1 setara dengan 0,1. Gitu. Jadi ini 81 kakak kasih 0,1. Kalau belum paham silakan tinggal komen kamu di bawah ya. Oke, sekarang kita bahas soal yang nomor 2. Soal nomor 2 itu sama aja sebenarnya, tekniknya yang kamu gunakan sama, rumusnya juga sama. Cuman di sini nanti muatannya, lihat muatannya di sini. Ini plus 3 kolom, yang satunya minus 9 kolom ya. Ini udah dalam satuan kolom. Jadi kita tidak usah mengubahnya seperti yang ada pada soal yang tadi yang pertama. Nggak perlu dirubah. Yang perlu dirubah adalah ini nih. Siapa ini? Jaraknya. Di sini jaraknya kan 30 cm. Harus kita rubah menjadi meter. Berarti yang dirubah hanya jarak. Jarak simbolnya itu R, berarti 30 cm, ini harus kita rubah menjadi satuan meter. Ingat, cm ke meter dibagi 100, berarti 30 dibagi 100 sama dengan 0,3. Lagi-lagi kalau bentuknya kayak gini, harus langsung kamu rubah biar enak ya. Jadi 3 kali 10 pangkat minus 1. Gitu ya. Jadi harus terbiasa kalian dengan pangkat-pangkat biar memudahkan kalian dalam menjawab soal ini gaya kolom ya. Berarti langsung kita masukin yuk ke rumusnya. Ingat tadi rumusnya apa? F sama dengan gitu ya. F sama dengan K, K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1. Q1-nya 3, langsung aja buat 3. Q2-nya min 9, tulis aja 9, nggak perlu pakai plus sama minnya ya. Dibagi 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratin, kan rumusnya kuadrat. Ayo jangan lupa lagi, ini rumusnya kan ada R kuadrat, R-nya dikuadratin. R kuadrat itu sama dengan, berarti dikuadratin kan R-nya. Ini R-nya berapa di sini? 3 kali 10 pangkat min 1. Kalau kayak dikuadratin maka kayak gini, 3 kali 10 pangkat min 1 di kuadrat gitu kan. Ingat, jangan salah lagi. Dari kalian lagi banyak sekali yang 3-nya ini didiemin aja, pangkatnya cuma di sini doang. Ingat, kuadrat ini miliknya 3 sama miliknya 10. Jadi 3 kuadrat berapa? 9. Nah ini baru benar. Dikali 10 pangkat min 1 dikuadratin. Jawabannya kayak tadi. Berarti min 1 dikali 2. Min 2. Itu adalah nilai dari R kuadrat ya. Jadi R kuadratnya sama dengan
9 dikali 10 pangkat minus 2. Sekarang kita masukin di sini ya. Jawabannya jadi berapa R kuadratnya? 9 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kalau sebelum kita lanjutin, coba kamu lihat di sini. Ada angka yang sama nggak atas sama bawah? Ada. Kalau ada, maka baiknya kamu coret ya. Boleh ini dengan ini atau ini sama aja. Pokoknya atas satu, bawah satu. Ya, ini kan gara-gara kan kali ya, bukan tambah. Maka bisa kita matikan gitu. Nah, habis tuh 19-nya ya. Kemudian kayak tadi, caranya gimana? Kayak yang di sebelah tadi. Caranya, ini yang ada angka tanpa ada pangkatnya, kita kalikan dulu. 9 kali 3, berapa 9 kali 3? 9 kali 3 itu 27 ya. Dikali, ini kan belum mati nih, 10 pangkat 9. Dibagi, ini kan masih sisa pangkatnya, ini udah mati 9-nya, tinggal ini kan. 10 pangkat minus 2. Ayo lagi-lagi belajar. Kalau udah kayak seperti ini kan posisinya di atas sama di bawah. Kalau udah atas sama bawah gini artinya dibagi. Kalau dibagi artinya dikurang. Lagi-lagi kalau belum bisa berpikir cepat pakai cara yang tadi kayak diajarin. 9 dikurang, kurang berapa ini? Minus 2. Berarti ini min ketemu min. Jawabannya 9 tambah 2, 11. Berarti ini pangkat 11. 27 dikali 10 pangkat 11 Newton. Sudah selesai gitu guys. Jadi sangat mudah kan sebenarnya, tidak terlalu susah. Yang penting kalian harus step by step. Tentukan dulu apakah sudah kolom atau belum. Ini kan sudah kolom satuannya, maka nggak perlu dirubah. Tapi kalau kalian yang tadi sebelah sini, ini kan dia belum kolom ya. Satuannya belum kolom, masih berupa mikrokolom ya. Jadi mikrokolom diubah ke kolom dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 gitu. Dan setiap jarak, lihat jarak itu harus satuannya meter. Kebetulan ini soalnya dua-duanya cm, jadi harus dirubah menjadi bentuk satuan meter. Baru tinggal kalian masukkan ke dalam rumusnya. Ingat, rumusnya kan cuma ini aja. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Gitu guys ya. Jika masih ada yang bingung tentang dua soal ini penjelasan oleh Kak Edi, boleh kalian komen, tinggalkan komen kalian di bawah masih bingung di bagian mananya ya. Oke, selalu belajar dan selalu subscribe video Kak Edi yang belum berlangganan dan bunyikan loncengnya biar kalian selalu update tentang pemberitahuan video-video terbaru dari Sinaukuy. Sinaukuy, belajar yuk, belajar bersama Kak Edi.